dengan baik ya. Perhatikan bagian mana yang dibasuh, dari mana sampai mana, harus detail melihatnya agar tidak ada lagi kesalahan. Perhatikan videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anakku semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Doaku, doa mualim, doa kita semua, semoga kita senantiasa dalam sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak semua, hari ini kita akan belajar tentang tata cara wudhu. Tahu anak-anakku semua tata cara wudhu? Bagi yang belum tahu, maka perhatikan baik-baik. Nanti mualim akan melaksanakan praktek wudhu. Dan anak-anakku semua perlu ketahui bahwa wudhu adalah salah satu cara bersuci. Dan di antara syarat sahnya sholat adalah harus suci. Maka wudhu itu hukumnya wajib bagi orang yang akan melaksanakan sholat. Baik anak-anakku, sebelum wudhu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita siapkan pakaian dulu. Bagi yang bajunya lengan panjang, maka tarik lengan panjang itu sampai atas siku, baik lengan kanan ataupun lengan kiri. Kalau yang seperti mualim ini lengan pendek, tidak perlu diangkat ke atas. Kemudian, bagi yang pakai celana panjang, maka lipat celana panjang sampai lutut. Ya, lipat sampai lutut. Nah, ini. Selesai itu baru kita memulai wudhu. Nah, anak-anakku semua yang paling sayangi, ada berapa tata cara wudhu? Bahwa tata cara wudhu itu ada 8. Tata cara wudhu ada 10. Ada berapa anak-anak? Ada 10. Yang pertama adalah kita membaca bismillah. Yang kedua, kita membersihkan telapak tangan. Karena membasuh semua pakai telapak tangan. Siapa tahu telapak tangan kita ada najis tadi nggak tahu, kita bersihkan dulu, sterilkan dari najis, sterilkan dari kotoran. Yang ketiga, kita berkumur-kumur, membersihkan rongga mulut supaya sisa makanan apapun yang ada di mulut semua hilang, lepas, keluar. Selesai kumur-kumur, kemudian kita membersihkan lubang hidung supaya lubang hidung itu bersih dari kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung. Baik, anak-anakku semua, kita mulai praktek wudhu. Tadi saya mulai sampaikan bahwa tata cara wudhu ada 10. Untuk itu kita praktekkan satu-satu, tengok baik-baik bagaimana tata cara wudhu yang benar agar sholat kita sah. Baik, kita mulai anak-anakku semua. Perhatikan baik-baik ya, jangan bergurau. Baik, yang pertama adalah kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita buka keran, bersihkan telapak tangan sampai pergelangan. Ya, sampai pergelangan ya. Nah, sampai pergelangan. Siap itu, kemudian berkumur-kumur, buang ke kiri. Siap berkumur-kumur. Apa selanjutnya anakku? Yaitu membersihkan lubang hidung. Selesai kita membersihkan lubang hidung, baru kita membasuh muka. Yaitu niat bersamaan membasuh muka. Di mana tempatnya niat? Tempatnya niat adalah di dalam hati. Seperti apa lafaznya niat wudhu? Nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Basuh muka sampai rata. Atas tumbuhnya rambut, bawah tulang rahang, samping telinga harus rata 3 kali.
Baik, setelah muka, mana pula yang harus dibasuh? Yang kedua, yaitu kedua tangan sampai siku. Yang kanan dulu, baru yang kiri, baru menyala-nyala jari. Selesai kedua tangan, kemudian mengusap kepala. Tarik ke belakang, kembalikan ke depan. Kalau perempuan, karena dia pakai jilbab, maka singkap jilbabnya sedikit, jangan sampai kepala itu terbuka, cukup nampak wajah. Bagaimana cara mengusap kepala kalau perempuan? Cukup begini, angkat dikit, pas ubun-ubun. Nah, selesai mengusap kepala adalah mengusap kedua telinga. Bagaimana cara mengusap kedua telinga? Yaitu dengan jari telunjuk bersama dengan ibu jari. Jari telunjuk mengusap telinga dalam, ibu jari mengusap telinga luar. Tengok mualim nih. Nah, oke, kita praktekkan. Yang kanan dulu. Siapa yang kanan, yang kiri? Oke. Siap telinga. Selanjutnya adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Tengok, bagus-bagus. Curahkan air dari atas, dari ujung jari-jari, gosok sampai rata, sampai atas mata kaki, baru selasa jari. Yang kanan dulu, baru yang kiri. Gosok dari ujung jari sampai tumit, sampai atas mata kaki, baru selasa jari. Oke, wudhu telah siap. Selesai wudhu, yang terakhir adalah kita sempurnakan dengan membaca doa setelah wudhu. Menghadap kiblat, tengadahkan tangan ke atas, menghadap langit. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Oke, demikianlah tata cara wudhu. Semoga anak-anakku semua bisa memahami dan bisa melakukan wudhu dengan sebaik-baiknya. Sekian dan demikian dari Mualim. Ila liqa' ma'assalamah. Sampai jumpa lagi. Semoga apa yang Mualim sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum belajar, coba anak-anak Mualimah perhatikan lingkungan belajarnya. Sudah bersih atau belum? Kalau belum, anak-anak Mualimah bisa bersihkan terlebih dahulu. Bisa dengan membuang sampah atau menyapu rumah sambil membantu orang tuanya. Sebagaimana Mualimah di sini atau di sekolah, Mualimah juga ikut menyapu kelas. Bapak-bapak semua, buat pagi semangat di madrasah, boleh persilahkan untuk melaksanakan sholat sunat duha terlebih dahulu. Dan senantiasa Mualim ingatkan kepada anak semua agar senantiasa mengikuti protokol kesehatan karena kita dalam suasana Agar tempat kita melakukan aktivitas bisa nyaman dan semangat. Setelah membersihkan ruangan belajarnya, anak-anak Mualimah jangan lupa selalu mencuci tangan agar tangannya terbebas dari kuman.
Kita baca doa sama-sama ya. Ikuti mualimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Sekarang kita masuki pembelajaran yang pertama, yaitu hifzul Quran, menghafal surah An-Naba dari ayat 1 sampai 22. Sebelum masuk menghafal surah yang ke-22, kita murojaah dulu ya. Surah An-Naba dari 1 sampai 21. Sudah hafal kan 1 sampai 21-nya? Ikuti mualimah ya. 21. Baiklah, kita masuki pembelajaran pertama kita, yaitu hifzul Quran. Kemarin kita sudah menghafal surah An-Naba dari 1 sampai 22. Sekarang kita akan menghafal surah An-Naba yang ke-23. Sebelum masuk ke 23, kita murojaah ya, atau ulang kembali surah ayat 1 sampai 22. Sudah hafal kan? Kalau sudah hafal, yuk ikuti mualimah. Suaranya besarkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun
Ikuti mualimah dengan suara yang besar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Nah, kita sudah menghafal surah An-Naba dari 1 sampai 23. Mualimah harapkan anak-anak mualimah bisa menghafalnya ya. Diulang-ulang terus di rumah. Dan bisa juga dengan mendengarkan audio surah An-Naba yang ada pada tablet anak-anak mualimah. Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan pelajaran Sains Al-Quran membaca Iqra 1 halaman 6 halaman 7. Anak-anak mualimah bisa lihat di tabletnya ya, Iqra 1 halaman 7. Perhatikan mualimah bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Da, kho. Nah, perhatikan cara menyebut huruf kho. Seperti kita mengeluarkan dahak ya, bukan kho tapi kho. Nah, ada sesuatu keluar dari tenggorokan kita. Kho. Da, ha. Nah, cara menyebut ha seperti kita kepedasan. Ha, da, kho. Ha, da, sa. Bukan sa ya, tapi sa. Di ujung di lidah kita terletak di antara gigi atas dan gigi bawah. Sa, ja, ha, da. Kho, ta, da. Ha, ja, da. Sa, ba, da. Ja, ha, kho. Ha, ba, da. Ja, da, ja. Ha, ja, ta. Kho, da, da. A, ba, ta, sa. Ja, ha, kho, da. Kita ulangi lagi ya, supaya anak-anak mualimah semakin lancar baca Iqra-nya. Da, kho, da, da. Ha, da, kho. Ha, da, sa. Ja, ha, da. Kho, ta,
da. Ha ja da. Sa ba da. Ja ha kho. Ha ba da. Ja da ja. Ha ja ta. Kho da da. A ba ta sa. Ja ha kho da. Nah, membaca Iqra 1 ini kita tidak boleh membacanya panjang karena tidak ada tanda panjangnya kan, maka kita harus membacanya pendek. Tidak boleh seperti ini, da, tidak boleh, tapi membacanya da. Kalau membacanya kurang lancar bisa dipotong-potong seperti kho da da. Nah, tapi tidak boleh kho da da, itu tidak boleh karena di sini tidak ada tanda panjangnya. Nah, kalau rasanya anak mu'alimah tidak bisa atau kurang lancar lagi membaca Iqra-nya, berarti membacanya diputus-putuskan saja seperti yang mu'alimah praktekkan tadi. Nah, coba perhatikan lagi. Kemarin kita sudah belajar baris kan? Ada apa aja barisnya? Ada baris fathah, kasroh, dan dhammah. Baris fathah atau disebut juga dengan baris di atas. Baris kasroh disebut dengan baris di bawah, dan baris dhammah baris di atas. Coba perhatikan Iqra yang mu'alimah baca nih. Ada yang tahu ini apa barisnya? Nah, benar sekali, ini barisnya fathah atau baris di atas yang berbunyi A. Ketika ada huruf dal berbaris fathah dibaca da. Ketika ada huruf kho berbaris fathah maka dibaca kho. Kemudian ketika ada huruf ha dibaca ada baris fathah juga dibaca ha. Nah, ketika ada huruf alif kemudian berbaris fathah maka dia dibaca dengan a. Jadi keseluruhan dari Iqra 1 halaman 7 yang mu'alimah baca ini dia berbaris fathah atau baris di atas. Nah, sekarang coba anak-anak mu'alimah baca Iqra-nya ya, supaya semakin lancar membacanya dan mendapat pahala. Nah, setelah membaca Iqra tadi, sekarang anak-anak mu'alimah menulis ya, menulis yang mu'alimah tulis di papan tulis. Perhatikan mu'alimah. Silakan anak-anak mu'alimah tulis ke bawahnya sampai dengan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, saya tulis 10 ke bawah, tapi ingat diberi jarak antara baris nomor 1 atau tulisan nomor 1 dengan yang nomor 2 supaya tulisannya rapi. Nah, tulis di buku warna merahnya. Jangan lupa ya, diberi jarak supaya tulisannya rapi. Nah, baiklah. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu adab kepada kedua orang tua. Nah, anak-anak mu'alimah semuanya, sekarang kita akan membahas tentang larangan berkata atau kepada kedua orang tua. Nah, anak-anak mu'alimah semua sudah tahu apa itu perkataan atau kepada kedua orang tua? Nah, perkataan atau adalah membantah, menolak, kesal, sakit hati, dan dongkol. Nah, anak-anak mu'alimah, kita tidak boleh membantah kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena
Allah sangat membenci atau murka kepada hambanya yang membantah kepada kedua orang tua. Nah, contohnya anak-anak mu'allimah disuruh oleh mamanya untuk belajar. Kemudian anak-anak mu'allimah menolak atau berkata cis atau cus. Nah, itu tidak boleh ya. Kenapa? Karena Allah sangat melarang atau melaknat hambanya yang durhaka kepada kedua orang tua. Nah, larangan dengan perkataan a atau u terdapat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Faqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, janganlah kamu berkata a kepada kedua orang tuamu dan ucapkanlah dengan perkataan yang mulia. Nah, selanjutnya kita memasuki tentang memberikan nafkah atau sedekah kepada kedua orang tua. Nah, anak-anak mu'allimah, kita wajib memberikan sedekah atau nafkah kepada kedua orang tua kita. Nah, anak-anak mu'allimah sudah tahu apa itu wajib. Nah, wajib adalah berpahala mengerjakannya dan berdosa meninggalkannya. Jadi kita harus memberikan sedekah atau nafkah kepada kedua orang tua kita. Nah, anak-anak mu'allimah, kita juga harus bersedekah kepada kerabat, anak yatim, orang musafir, dan saudara-saudara kita. Tapi walaupun kita bersedekah kepada mereka, kita harus mendahulukan bersedekah kepada kedua orang tua kita. Nah, anak-anak mu'allimah, bersedekah itu tidak hanya berupa uang, dia bisa berupa senyuman. Nah, kalau kita senyum, itu sudah termasuk sedekah. Kita senyum kepada orang tua, kepada teman, kepada mu'allimah dan mu'allimnya. Kemudian bersedekah bisa juga berupa pakaian. Nah, anak-anak mu'allimah, kalau mempunyai pakaian yang sudah kecil atau tidak muat lagi di badannya, boleh disedekahkan kepada saudaranya atau anak yatim. Nah, kemudian yang ketiga adalah bersedekah berupa makanan. Nah, kalau kita bersedekah berupa makanan, contohnya kita lagi di lokal, ada snack. Nah, teman kita tidak membawa snack, maka kita harus bersedekah atau memberikan snack kita kepada teman kita. Nah, itu sudah termasuk sedekah. Nah, baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak mu'allimah harapkan sudah bisa menghafal surah An-Naba dari ayat 1 sampai 23. Nah, mu'allimah harap juga anak-anak mu'allimah bisa membaca Iqra halaman 1 sampai 7 dengan suara pendek dan makhraj yang benar. Nah, kemudian anak-anak mu'allimah harus berbakti kepada kedua orang tua, tidak boleh membantah orang tua. Nah, kemudian anak-anak mu'allimah juga harus rajin bersedekah. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan membaca doa kafaratul majelis. Subhan